Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan bahas soal berita-berita terupdate hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ya, ini kalau di sepak bola ada Tommy Welly, di dunia politik ada Refly Harun. Kita lihat ada apa lagi ini ya teman-teman ya. Partai mana yang mau kita cari? Yang partai mana dulu? Karena tadi ada beberapa partai, ada 4 loh yang resmi yang punya kursi di parlemen, yang ikut Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Jadi kira-kira mana dari 4 ini yang kira-kira ya tadi mungkin nggak independen lalu ikut terpaksa masuk? Udahlah, kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Ya, jadi okay, ini enggak begini. Anda kan mau saya jawab. Begini Pak Arab. Ya, oke. Saya jawab ini kan bicara di publik. Jadi kalau di publik jangan kita menggiring sesuatu yang nanti justru salah tafsirnya di masyarakat. Nggak ada masalah. Kalau memang ada datanya sih monggo. Masyarakat aja tidak pernah salah tafsir. Misalnya kata kuncinya apa dulu gitu loh. Masyarakat biar kita coba sekarang kita searching. Masyarakat cerdas, masyarakat itu membaca berita. Justru ya kan? Karena masyarakat itu cerdas itu jangan kita giring supaya mereka nggak cerdas. Oh enggak dong. Bisa. Orang cerdas itu kalau dikasihkan informasi tahu mengolahnya. Ini adik-adik ini cerdas-cerdas semua. Dia tahu kok mana partai yang kemudian ketuanya tersandra. Mana gubernur yang kemudian diperiksa baru kemudian menyatakan dukungan dan lain sebagainya. Kan ini fakta yang kita tidak bisa deny. Iya, ada tapi kan beritanya. Bukan di PAN. Cobalah Anda searching. Kan artinya ada memang betul. Ya saya nggak tahu yang disebutnya mana. Kan saya mengatakan ketua-ketua umum partai politik. Jadi kalau dia merasa tersinggung ya urusan dia. Saya mengatakan ketua-ketua umum partai politik. Begini loh Pak Refly, ya, kan? saya tidak pernah merasa tersinggung statement itu. Baguslah kalau tidak merasa tersinggung. Kalau tidak merasa tersinggung, Anda anteng-anteng aja. Ini untuk ya khusus orang yang toksik dan orang yang memang gampang disandra. Yang saya maksud itu, Bang Zulpan tahu yang disandra yang Anda sebut itu partai mana? Gitu. Yang misalnya katakan yang merasa tidak independen. Adalah. Kalau soal bakat misalnya ya, ini misalnya kita bicara tentang Boaz Solosa. Siapa yang nggak mengakui bakat Boaz Solosa hebat? Bahkan Peter White saat itu pelatihnya tahun 2004 saat masih muda, usianya 20-an lah Boaz, sama seperti Rafael Strix. Nah lagi-lagi salah omong kan? Dia bilang salah omong atau nggak tahu atau spekol. Boaz Solosa umur 20-an. Boaz itu lahir tahun 86. 2004 umurnya itu 17 jalan 18. Dari mana 20-an? Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia merasa dirinya paling benar. Padahal banyak datanya yang salah. Kemarin ngomong sebelum lawan Jepang, kemungkinan Sintayong pasang 5-1-2-1. Emang ada formasi sepak bola 5-1-2-1? Terus dibilangnya, kalau mau besar kepala timnas era Sintayong atau 86. 86 lah, orang selangkah lagi lolos Piala Dunia. Lolos dari mana selangkah lagi? Orang 2 langkah lagi. Sekarang dia bilang, Boaz 2004 usianya 20-an. Padahal 2004 usia Boaz itu masih 17. Lewat Maret usianya 18. Aduh Bung Towel. Disukai adalah STY ini nggak bisa diajak main curang. Diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Nova Arianto selama dirinya ada di Timnas, itu sering banget ada pihak yang meminta STY ini untuk main mata, atau istilah kasarnya bilang gini sama STY. STY hari ini Timnas harus kalah ya dengan skor anu. Nanti kita kasih duit seanu juta deh. STY pertandingan kali ini kamu harus pakai pemain anu. Nanti saya kasih duit seanu dan lain sebagainya. Itu menurut Nova Arianto ya. Dan menurut Nova Arianto ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Nah selama ia di Timnas ini tuh sering terjadi. Tapi STY ini beda. STY ini nggak mau diganggu gugat soal taktik dan pemain pilihannya. Inilah yang membuat para mafia yang ada di tubuh PSSI ini. Ingat, kami nggak bilang esko ya, sebab di PSSI ini tuh banyak, bukan cuma ketum, waketum, terus esko, tapi ada bawahannya yang dari asprop dan lain-lain. Dan ratusan disukai adalah STY ini nggak bisa diajak main. Berarti STY orang yang berintegritas ya, yang mempunyai prinsip dalam dia memimpin sesuatu. Penghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development. Program terkait pengembangan bakat muda Indonesia, saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah.
Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor, di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar. Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Exco serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016. Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1. Pengaturan skor ya. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Wah, gila sih. Lalu ada Joko Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu, Persija Jakarta, disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal justip pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan justip pemain di belakangnya. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung, karena jika terus seperti itu bisa saja berdampak negatif bagi persepak bolaan tanah air yang sedang bangkit menjadi macan Asia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah apa yang disampaikan ini pendapatnya atau informasinya benar? Saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Akan tapi melihat situasi dan kondisi keadaan pesepak bola kita dulu ya, waktu zaman belum Pak Erick Thohir, begitu banyak mafia-mafia dan orang-orang sampai ada pengaturan skor, begitu banyak hal-hal yang tidak terjadi dalam PSSI sehingga itu membuat merosotnya PSSI atau timnas kita ya, karena banyaknya permainan, banyak orang-orang yang mengambil untung, orang-orang yang mencoba untuk ya, saya percaya itu ada ya. Pak Erick pun menyampaikan soal mafia ini. Apakah yang disampaikan benar? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.